Perkenalkan, nama saya Jessica Devina Nazifa dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang fiber optik mulai dari teori dasar, struktur, dan jenis kabel serta alat kerja dan cara penggunaannya. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita dapat memahami dasar-dasar teknologi fiber optik yang saat ini banyak digunakan dalam jaringan internet dan komunikasi digital. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan teori dasar fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah media transmisi data yang menggunakan cahaya untuk mengirim informasi melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan internet karena memiliki kecepatan tinggi dan koneksi yang stabil. Cara kerja fiber optik. Cara kerja fiber optik yaitu data diubah menjadi sinyal cahaya, lalu cahaya tersebut dikirim melalui inti kabel hingga sampai ke tujuan. Setelah diterima, sinyal cahaya akan diubah kembali menjadi data. Fiber optik memiliki beberapa kelebihan utama, yaitu 1. Kecepatan transfer data sangat tinggi. 2. Dapat digunakan untuk jarak yang jauh. 3. Koneksi lebih stabil. 4. Tidak mudah terganggu sinyal listrik atau cuaca. Karena kelebihannya tersebut, fiber optik banyak digunakan pada jaringan internet modern, perusahaan, sekolah, dan pusat data. Struktur dan jenis kabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dan jenis kabel fiber optik. Struktur kabel fiber optik terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu bagian pertama adalah core atau inti kabel. Core berfungsi sebagai jalur utama cahaya untuk mengirim data. Bagian kedua adalah cladding. Cladding adalah berfungsi memantulkan cahaya agar tetap berada di dalam inti kabel sehingga sinyal dapat berjalan dengan baik. Bagian berikutnya yaitu coating atau pelindung kabel. Bagian ini melindungi kabel dari kerusakan akibat tekanan atau tekukan. Fiber optik memiliki dua jenis kabel utama. Yang pertama adalah single mode. Kabel ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Yang kedua adalah multimode. Kabel ini biasanya digunakan untuk jarak pendek seperti di dalam gedung atau kantor. Pemilihan jenis kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dan jarak penggunaan. Pada bagian terakhir, saya akan memperkenalkan alat kerja fiber optik beserta cara penggunaannya. Alat pertama adalah Miller atau stripper. Stripper digunakan untuk mengupas lapisan pelindung kabel fiber optik sebelum dilakukan penyambungan. Penyambungan alat ini harus hati-hati agar inti serat tidak rusak. Cara penggunaannya yaitu kabel dimasukkan ke bagian pengupas, lalu lapisan pelindung ditarik secara perlahan hingga serat optik terlihat. Alat kedua adalah cleaver. Cleaver digunakan untuk memotong ujung serat optik secara rata dan presisi. Hasil potongan yang rapi sangat penting agar proses penyambungan menghasilkan kualitas sinyal yang baik. Cara menggunakan cleaver yaitu serat optik diletakkan pada alat, kemudian dipotong menggunakan pisau khusus yang ada di dalam cleaver. Alat sambung yang digunakan adalah fusion switcher. Apa itu fusion switcher? Fusion switcher berfungsi untuk menyambungkan dua serat optik menggunakan panas atau busur listrik sehingga sambungan menjadi kuat dan minim kehilangan sinyal.
Cara penggunaannya yaitu dua ujung kabel yang sudah dipotong rapi dimasukkan ke dalam mesin fusion splitter. Setelah itu, alat akan menyelaraskan posisi serat dan melakukan proses penyambungan secara otomatis. Setelah penyambungan selesai, biasanya kabel akan diberi pelindung agar sambungan tetap aman dan tahan lama. Alat pertama adalah OPM atau Optical Power Meter. OPM digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal cahaya pada kabel fiber optik. Dengan alat ini, teknisi dapat mengetahui apakah jaringan bekerja dengan baik atau tidak. Cara penggunaannya yaitu kabel dihubungkan ke alat OPM, kemudian alat akan menampilkan nilai kekuatan sinyal yang diterima. Alat berikutnya adalah OTDR. OTDR digunakan untuk mendeteksi gangguan, titik putus, atau kerusakan pada kabel fiber optik. Selain itu, alat ini juga mengetahui jarak lokasi kerusakan. Cara kerja OTDR yaitu dengan mengirimkan cahaya ke dalam kabel. Kemudian alat akan membaca pantulan cahaya untuk mengetahui kondisi kabel. Alat ini sangat membantu teknisi dalam proses pemeriksaan dan memperbaiki jaringan fiber optik. Demikian presentasi dari saya mengenai fiber optik, mulai dari teori dasar, struktur, dan jenis kabel hingga alat kerja dan cara penggunaannya. Dari materi ini kita dapat mengetahui bahwa fiber optik merupakan teknologi komunikasi modern yang memiliki kecepatan tinggi dan banyak digunakan pada jaringan internet saat ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu guru yang telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.